Audiobook episode ketiga Hukum Perjanjian karya Evi Aryani. Penjualan barang-barang dagangan dan barang-barang perabot rumah, pembatalan perjanjian untuk kepentingan penjualan akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan jika setelah lewat waktu yang ditentukan untuk mengambil barang telah habis. Resiko dalam perjanjian jual-beli. Resiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Misalnya, barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya karam di tengah laut akibat serangan badai. Atau sebuah rumah yang sedang disewakan terbakar habis karena konsleting listrik. Siapakah yang menurut hukum harus memikul kerugian-kerugian tersebut? Pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tak disengaja tersebut dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian itu. Namanya pihak yang memikul resiko atas barang tersebut. R. Subekti 1992, halaman 24-25. Persoalan resiko merupakan akibat adanya suatu keadaan memaksa atau overmeh atau force majeure, di mana keadaan atau peristiwa tersebut terjadi tak dapat diduga sebelumnya atau tidak sengaja terjadi. Persoalan resiko dalam perjanjian jual-beli diatur dalam pasal 1460 sampai dengan 1462, yaitu sebagai berikut. 1. Benda atau barang yang sudah ditentukan, yaitu pasal 1460 KUH Perdata. Pengertian barang yang sudah ditentukan adalah barang yang pada saat perjanjian dibuat barang tersebut sudah ada atau telah ditunjuk. Benda atau barang yang sudah ditentukan dijual, maka barang itu saat pembelian menjadi tanggungan si pembeli walaupun barang itu belum diserahkan. Pasal 1460 KUH Perdata. Namun, ketentuan itu telah dicabut dengan SEMA nomor 3 tahun 1963, sehingga ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, namun penerapannya harus memperhatikan A. Bergantung pada letak dan tempat beradanya benda tersebut, dan B. Bergantung pada melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut. 2. Benda menurut berat, jumlah atau ukurannya. Pasal 1461 KUH Perdata. Barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran tetap menjadi tanggungan si penjual hingga barang itu ditimbang, dihitung atau diukur. Jadi sejak terjadinya penimbangan, perhitungan, dan pengukuran atas barang tersebut, maka tanggung jawab atas benda tersebut beralih kepada si pembeli. 3. Jual beli tumpukan. Pasal 1462 KUH Perdata. Jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka sejak terjadinya kesepakatan tentang harga dan barang, maka sejak saat itulah barang-barang itu menjadi tanggung jawab si pembeli, walaupun barang tersebut belum ditimbang, dihitung, dan diukur. Ketiga aturan tentang resiko tersebut di atas dirasa menimbulkan ketidakadilan. Untuk itu, menurut R. Subekti, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa selama barang belum di-lever, maka mengenai barang apa saja, resiko harus dipikul oleh penjual yang dianggap masih sebagai pemilik sampai saat barang tersebut secara yuridis diserahkan kepada pembeli. F. Bentuk perjanjian. KUH Perdata secara tegas memberikan bentuk perjanjian termasuk bentuk perjanjian jual beli. Bentuk perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tulisan. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan dapat dilakukan hanya dengan dasar kata sepakat dari para pihak tentang barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Perjanjian jual beli secara tertulis yaitu dibuat secara tertulis dalam suatu akta, baik akta yang autentik ataupun akta di bawah tangan. G. Contoh akta perjanjian jual beli. Akta jual beli nomor 17 AKT /CAM /2055. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Februari 2011, datang menghadap kepada kami Dr. Andes Sunarko, Camat Kecamatan Banjarsari oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri tanggal bulan tahun nomor agraria nomor 10/1961 bertindak atau ditunjuk sebagai pejabat membuat akta tanah yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah untuk wilayah Kecamatan Banjarsari, Kota Madya, Surakarta, Jawa Tengah dengan dihadiri saksi-saksi yang kami kenal atau perkenalkan kepada kami dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini. 1. Nama Wahyudi SPD, tempat tanggal lahir Salatiga 17 Agustus 1970, alamat Jalan Nakula Sadewa nomor 37 RT 5 RW 12 Salatiga. Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai penjual atau pihak pertama. 2. Nama Retno Palupi Esos, tempat tanggal lahir Surakarta 29 Februari 1986, alamat Jalan Tarumanegara nomor 3 RT 3 RW 6 Bayu Anyar, Surakarta, pekerjaan swasta. Selanjutnya disebut sebagai pembeli atau pihak kedua. Para menghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual kepada pembeli dan pembeli membeli dari penjual sebidang atau sebagian tanah hak milik nomor ... terletak di daerah tingkat 1 atau wilayah Jawa Tengah, daerah tingkat 2 atau wilayah Surakarta, kecamatan atau wilayah Banjarsari, Kelurahan Banyuanyar, diuraikan dalam surat ukur tanggal ... nomor ... luas tanah 200 meter persegi, berukuran panjang kurang lebih ... berukuran lebar kurang lebih ... dan berbatasan di sebelah utara dengan jalan raya, timur dengan tanah milik Anton Priyadi SH, selatan dengan tanah atau rumah Wahyu Wijayanto SE, utara dengan tanah atau rumah Haji Soleh. Selanjutnya, para penghadap menerangkan bahwa jual beli ini meliputi seluruh bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah tersebut. Bahwa jual beli ini dengan harga 500 juta rupiah, bahwa penjual telah menerima seluruh pembayaran harga tersebut dan karenanya maka akta ini sekaligus sebagai kwitansi atau tanda terima pembayaran. Bahwa jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1, sejak hari ini tanah hak milik dan bangunan serta tanaman yang ada di atasnya telah diserahkan kepada pembeli yang mengaku pula telah menerima penyerahan tersebut dan segala keuntungan yang didapat dari serta segala kerugian atau beban yang diderita atas tanah hak dan bangunan serta tanaman tersebut di atas menjadi hak tanggungan pembeli. Pasal 2, penjual menjamin bahwa tanah hak milik dan bangunan serta tanaman di atas tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan suatu piutang dan diberati beban-beban lainnya. Pasal 3, jika pembeli tidak mendapat izin dari instansi pemberi izin yang berwenang untuk membeli tanah hak milik tersebut sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali, dengan hak memindahkan kekuasaan tersebut untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain atas nama penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti rugi kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut di atas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli. Pasal ... ongkos pembuatan akta tanah ini, uang saksi, dan segala biaya mengenai pemeliharaan hak ini dipikul oleh pembeli. Demikian akta ini dibuat di hadapan saksi-saksi. 1. Haji Sunarno SH, Sekretaris Kelurahan Banyuanyar. 2. Budi Priyambodo Esos, Banyuanyar, sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dan di mana perlu dijelaskan oleh kami, maka kemudian akta ini dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh para penghadap, saksi-saksi dan kami pejabat pembuat akta tanah.
Penjual tanda tangan Wahyudi SPD, pembeli tanda tangan Retno Palupi Esos, pejabat pembuat akta tanah tanda tangan Dr. Andes Sunarko, saksi-saksi Sekretaris Kelurahan Banyuanyar, tanda tangan Sunarno SH, tanda tangan Budi Priyambodo Esos. Bab 3. Perjanjian tukar-menukar. Pengertian perjanjian tukar-menukar. Tukar-menukar adalah perjanjian nominat atau disebut juga sebagai perjanjian bernama yang tertulis dalam KUH Perdata. Perjanjian tukar-menukar diatur dalam pasal 1541 sampai dengan pasal 1546 KUH Perdata. Pasal 1451 KUH Perdata memberikan batasan pengertian perjanjian tukar-menukar adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Algra mengartikan perjanjian tukar-menukar adalah suatu perjanjian di mana pihak-pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan benda kepada satu sama lain. Unsur-unsur perjanjian tukar-menukar harta adalah 1. Adanya subjek hukum, 2. Adanya kesepakatan, 3. Ada objek perjanjian, 4. Masing-masing subjek hukum menerima barang yang menjadi objek tukar-menukar. Perjanjian tukar-menukar sama dengan transaksi jual-beli secara barter, di mana barang ditukar dengan barang. Berbeda dengan jual-beli pada umumnya di mana barang ditukar dengan uang. B. Subjek dan objek perjanjian tukar-menukar. Seperti dalam perjanjian jual-beli, maka setiap orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian tukar-menukar selama memenuhi syarat sudah dewasa. Setiap ada yang dapat menjadi objek dari perjanjian jual-beli, baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, maka dapat pula menjadi objek dari perjanjian tukar-menukar. Selama barang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ketentuan pasal 1543 menyebutkan bahwa jika pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya, dan kemudian ia membuktikan bahwa pihak yang lain bukan pemilik barang tersebut, maka tak dapatlah ia dipaksa melainkan hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya. Untuk dapat melakukan perjanjian tukar-menukar, masing-masing pihak harus pemilik dari barang yang dia janjikan untuk diserahkan dalam tukar-menukar itu. Adapun syarat bahwa masing-masing harus pemilik itu baru berlaku pada saat pihak yang bersangkutan menyerahkan barangnya atau tepatnya menyerahkan hak milik atas barangnya. Seseorang yang karena suatu penghukuman untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain telah terpaksa melepaskan barang yang diterimanya dalam tukar-menukar memiliki dua pilihan. 1. Dapat menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga dari pihak lawannya. 2. Menuntut pengembalian barang yang ia telah terima, pasal 1544 KUH Perdata. C. Hak dan kewajiban dalam perjanjian tukar-menukar. Masing-masing pihak dalam perjanjian tukar-menukar berkewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjanjikan dan menjadi objek tukar-menukar, dan masing-masing memiliki hak untuk menerima barang yang ditukar. D. Resiko. Jika barang yang menjadi objek tukar-menukar musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap gugur dan siap yang dari pihaknya telah memenuhi kewajibannya dapat meminta kembali barang yang telah ia berikan dalam perjanjian tukar-menukar tersebut. Pasal 1545 KUH Perdata. Tidak banyak pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian tukar-menukar. Untuk itu, dalam pasal 1546 dinyatakan bahwa untuk hal-hal lain yang tidak diatur maka tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian jual-beli diberlakukan dalam perjanjian tukar-menukar. E. Bentuk perjanjian tukar-menukar. Pada dasarnya sama dengan bentuk perjanjian jual-beli, yaitu dapat membentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Dalam praktek perjanjian tukar-menukar biasanya adalah dibuat secara lisan, cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak untuk saling menukarkan barang milik masing-masing.
Bab 4. Perjanjian sewa-menyewa. Pengertian perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Pasal 1548 KUH Perdata. Sewa-menyewa adalah perjanjian bernama yang ada dalam KUH Perdata dan seperti perjanjian pada umumnya, sewa-menyewa adalah perjanjian konsensualisme. Perjanjian ini sah dan berlaku mengikat bagi para pihak setelah adanya kata sepakat tentang barang dan harganya. Unsur-unsur dalam perjanjian sewa-menyewa adalah 1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. 2. Adanya kesepakatan dari para pihak. 3. Adanya objek sewa-menyewa dan harga sewa. 4. Adanya kewajiban bagi yang menyewakan dan penyewa. B. Subjek dan objek perjanjian sewa-menyewa. Pihak-pihak dalam perjanjian sewa-menyewa adalah yang menyewakan dan penyewa. Pihak yang menyewakan dan penyewa adalah bisa orang atau badan hukum. Setiap orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian sewa-menyewa selama memenuhi syarat untuk menjadi subjek hukum. Objek perjanjian sewa-menyewa adalah semua benda baik bergerak maupun tidak bergerak dan memenuhi syarat untuk dapat menjadi objek perjanjian. Berbeda dengan perjanjian jual-beli yang penyerahan barang adalah bebarengan dengan pemindahan hak milik atas barang tersebut, dalam perjanjian sewa-menyewa, penyerahan barang yang dilakukan salah satu pihak yang menyewa adalah tidak disertai dengan penyerahan hak milik. Barang yang diserahkan kepada penyewa adalah hanya untuk dipakai atau dinikmati kegunaannya. Penyerahan dalam perjanjian sewa-menyewa adalah penyerahan kekuasaan atas barang yang disewakan. Pasal 1548 KUH Perdata dalam urayanya menyebutkan adanya kalimat waktu tertentu yang ditafsirkan bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa harus ditentukan waktu sewanya. C. Hak dan kewajiban yang menyewakan dan penyewa. Sewa-menyewa adalah perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pihak yang menyewakan memiliki hak untuk menerima harga sewa yang telah disepakati dengan pihak penyewa. Harga sewa barang yang disewakan menjadi unsur pokok dalam perjanjian sewa-menyewa. Jika seseorang diserahi barang untuk dipakai atau dinikmati kegunaannya tanpa kewajiban untuk membayar, maka yang timbul adalah perjanjian pinjam pakai, bukan perjanjian sewa-menyewa. Harga sewa dalam perjanjian sewa-menyewa dapat berupa uang, barang, atau jasa. Hal ini berbeda dengan perjanjian jual-beli di mana harga beli barang adalah harus dibayarkan dengan uang. Jika harga beli barang dibayar dengan barang, maka yang terjadi adalah perjanjian tukar-menukar, bukan perjanjian jual-beli. Kewajiban dari pihak yang menyewakan adalah 1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. Pasal 1550 ayat 1 KUH Perdata. 2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Pasal 1550 ayat 2 KUH Perdata. 3. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati dengan tentram barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa. Pasal 1550 ayat 3 KUH Perdata. 4. Melakukan pembetulan dalam waktu yang sama. Pasal 1551 KUH Perdata. 5. Menanggung cacat dari barang yang disewakan. Pasal 1552 KUH Perdata. Kewajiban yang menyewakan memberikan kenikmatan tentram kepada si penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga. Misalnya membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang disewanya. R. Subekti 1992 halaman 42.
Pasal 1556 KUH Perdata menyebutkan bahwa pihak yang penyewakan tidak diwajibkan untuk menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam menikmatinya yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-peristiwa tanpa memajikan sesuatu hal atas barang yang disewa, tanpa mengurangi hak si penyewa untuk melakukan penuntutan sendiri terhadap orang tersebut. Sebagai contoh, jika ada orang melempari rumah yang disewa dengan atau membuang sampah di pekarangan rumah yang disewa, bukan menjadi tanggungan bagi yang menyewakan, tetapi harus ditanggulangi sendiri oleh penyewa. Cacat pada barang yang disewakan sehingga merintangi penggunaan barang tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan walaupun pihak yang menyewakan tidak mengetahui saat dibuatnya perjanjian sewa menyewa. Pasal 1551 dan 1552 untuk KUH Perdata mewajibkan kepada pihak yang menyewakan untuk membayarkan ganti rugi jika cacat tersebut menimbulkan kerugian bagi penyewa. Hak dari seorang penyewa adalah menerima barang yang disewa dalam kondisi yang baik. Penyewa memiliki dua kewajiban utama, yaitu 1. Menggunakan barang yang disewa sebagai bapak yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan barang tersebut dalam perjanjian sewa menyewa. Artinya penyewa harus menggunakan barang yang disewa itu seolah-olah adalah barang miliknya sendiri. 2. Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan pasal 1560 KUH Perdata. Jika penyewa menggunakan barang yang disewa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyewakan, maka pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan sewanya sesuai dengan pasal 1561 KUH Perdata. Seorang penyewa berkewajiban melakukan pembetulan-pembetulan dan sehari-hari, termasuk pembetulan-pembetulan kecil jika tidak diperjanjikan lain, yaitu pembetulan pada lemari-lemari toko, tutupan jendela, kunci-kunci dalam, kaca-kaca jendela, dan segala sesuatu yang dianggap termasuk untuk itu menurut kebiasaan setempat. Jika yang menjadi objek sewa menyewa adalah sebuah rumah kediaman, maka timbul kewajiban khusus bagi penyewa, yaitu wajib melengkapi rumah itu dengan perabotan rumah secukupnya. Pasal 1581 KUH Perdata. Seandainya penyewa tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dapat dipaksa mengosongkan rumah itu kecuali memberikan cukup jaminan untuk pembayaran uang sewa. Pasal 1581 KUH Perdata. Pasal 1591 KUH Perdata menguraikan kewajiban khusus bagi seorang penyewa tanah, yaitu bahwa seorang penyewa wajib membayar ganti rugi dan bunga jika penyewa melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan pada tanah milik yang menyewakan. Yang menyewakan dapat mengambil tindakan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan penyewa yang merugikan tanahnya. D. Risiko dalam perjanjian sewa menyewa. Pasal 1553 mengatur tentang risiko dalam perjanjian sewa menyewa. Selama waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Dengan gugur demi hukumnya suatu perjanjian, maka masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntun suatu hak dari pihak lawannya. Hal ini berarti kerugian yang timbul karena adanya musnahnya barang yang disewakan adalah menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan. Jika barangnya hanya sebagian yang musnah, si penyewa dapat memilih menurut keadaannya apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa atau ia akan meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa, tetapi tidak dapat dalam satu atau dua hal itu pun berhak mendapat ganti rugi. Bentuk perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk perjanjian sewa menyewa memberikan akibat hukum yang berbeda-beda. Untuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat dalam bentuk yang tertulis, berakhirnya perjanjian sewa menyewa jika jangka waktu yang ditentukan telah habis tanpa harus diberitahukan. Jika sewa menyewa dibuat dalam bentuk yang tidak tertulis, maka jangka waktu berakhirnya sewa tidak ditentukan dengan berakhirnya waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada pihak penyewa bahwa ia akan menghentikan sewanya. Pemberitahuan ini harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.
Jika tidak ada pemberitahuan dari pihak yang menyewakan, maka dianggap sewa itu diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pasal 1571 KUH Perdata, seorang penyewa sebuah rumah setelah jangka waktu sewa yang ditentukan dalam perjanjian yang tertulis berakhir, dibiarkan tetap menempati rumah tersebut, maka dianggap penyewa tetap menguasai barang yang disewakan dengan syarat-syarat yang sama dan perjanjian sewa menyewa yang terjadi berubah menjadi sewa menyewa secara lisan. F. Contoh akta perjanjian sewa menyewa. Surat perjanjian sewa rumah yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rahmat, alamat Jalan Kauripan Selatan nomor 23 Sumber Solo, nomor KTP 337205571173004. Pekerjaan PNS yang selanjutnya disebut pihak pertama. Dengan ini menerangkan bahwa nama Amanda, alamat Jalan Galuh nomor 10 Banyuanyar Solo, nomor KTP 33720557057700009. Pekerjaan swasta selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama menyewakan rumah tinggal kepada pihak kedua, yaitu sebuah bangunan semi permanen atap genteng, lantai keramik, aliran listrik, air pump, dan sambungan telepon yang alamatnya terletak di Jalan Tarumanegara 3 Gang U1 RT 3 RW 6 Kelurahan Banyuanyar Solo. Sewa menyewa tersebut dilangsungkan untuk jangka waktu selama 1 tahun dengan harga sewa 3 juta rupiah. Waktu sewa terhitung sejak 10 Maret 2006 sampai dengan 1 Maret 2007. Pembayaran uang sewa dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama secara tunai. Pihak kedua sebagai pengontrak memberi jaminan bahwa tidak akan disewakan kepada pihak lain. 2. Tidak akan dijaminkan atau digadaikan untuk pelunasan hutang. 3. Berkewajiban untuk memelihara dan memperbaiki kerusakan-kerusakan rumah tersebut selama jangka waktu kontrak. 4. Rumah yang disewakan tersebut sebagai rumah tinggal jika di kemudian hari dipergunakan untuk hal-hal yang dapat menyalahi atau melanggar hukum, maka di luar tanggung jawab pihak pertama. 5. Tidak diizinkan menambah atau mengurangi bangunan tersebut kecuali dengan persetujuan pihak pertama. 6. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang dengan harga sewa dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian secara musyawarah dan mufakat minimal 1 bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir. Pihak pertama Rahmat, pihak kedua Amanda, saksi-saksi 1 Wahyudi, 2 Budi Santosa. Bab 5. Perjanjian pinjam pakai dan perjanjian pinjam meminjam. Pengertian perjanjian pinjam pakai. Pasal 1740 KUH Perdata mendefinisikan pengertian dari perjanjian pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang tersebut setelah memakainya atau sesudah lewat waktu tertentu akan mengembalikannya. Dalam perjanjian pinjam pakai, pihak yang meminjamkan barang adalah tetap sebagai pemilik barang. Perjanjian pinjam pakai adalah salah satu contoh perjanjian sepihak karena dalam perjanjian ini prestasi hanya dilakukan oleh satu pihak saja, yaitu pihak yang meminjam. Pasal 1743 menentukan bahwa perikatan dalam perjanjian pihak pinjam pakai berpindah kepada ahli warisnya pihak yang meminjamkan dan ahli waris pihak yang meminjam. Artinya bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjam pakai dapat bertindak kepada ahli waris kedua belah pihak. Kecuali jika pinjaman tersebut diberikan karena mengingat orangnya yang pinjaman dan telah diberikan khusus kepada orang tersebut secara pribadi, maka ahli waris orang ini tidak dapat tetap menikmati barang pinjaman. Setiap benda yang tidak habis dipakai atau digunakan dapat menjadi objek dari perjanjian pinjam pakai. B. Kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan. Dalam perjanjian pinjam pakai disebutkan pada pasal 1750 bahwa orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan, atau jika waktunya tidak ditentukan, maka setelah barang dipakai atau dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Pasal 1751 KUH Perdata
merupakan pengecualian ketentuan pasal 1750 KUH Perdata, yaitu jika orang meminjamkan dalam jangka waktu tertentu atau sebelum kebutuhan si pemakai habis karena alasan-alasan yang mendesak dan sekonyong-konyong memerlukan sendiri barangnya, maka hakim dapat mengingat keadaan memaksa si pemakai mengembalikan barangnya kepada orang yang meminjamkannya. Jadi dalam hal orang yang meminjamkan karena keadaan yang mendesak memerlukan barang tersebut, maka orang yang meminjamkan dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memaksa si peminjam mengembalikan barang tersebut. Jika pemakai barang selama jangka waktu peminjaman telah terpaksa mengeluarkan biaya luar biasa yang perlu dan mendesak sehingga tak sempat memberitahukan kepada orang yang meminjam, maka orang yang meminjamkan wajib mengganti biaya-biaya tersebut kepada pemakai. Jika barang yang dipakai yang dipinjamkan mengandung cacat tersembunyi sehingga orang yang memakainya dapat dirugikan, maka orang yang meminjamkan, jika ia mengetahui cacat itu dan tidak memberitahukan kepada si pemakai, bertanggung jawab tentang akibat-akibat yang timbul.